Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Hosea 4 ayat 1-10. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. In God We Trust adalah semboyan nasional negara Amerika Serikat yang juga dicetak dalam mata uang mereka.
di mana semboyan ini ingin menekankan keterikatan mereka kepada Tuhan dan untuk meningkatkan moral bangsa. Namun ketika Epstein File dibuka oleh Departemen Kehakiman Amerika, kita dapat melihat bagaimana para elit politik, selebriti terkenal, dan pemodal Amerika melakukan kejahatan seksual pada anak. Bukan itu saja, yang lebih parah adalah bagaimana mereka mengendalikan dunia ini dengan jaringan yang mereka miliki untuk membuat manusia tunduk pada keinginan mereka. They are playing God. Ini membuat saya bertanya, Tuhan seperti apa yang mereka percaya? Memang tidak semua orang Amerika seperti itu. Namun jika para elit politik dan selebriti yang selalu tampil dan dipuja melakukan hal itu, bisa jadi para fans mereka juga melakukan hal yang sama. Allah melalui Nabi Hosea menegur orang Israel atas kejahatan mereka. Berbohong, berzina, mencuri, kekerasan, dan penumpahan darah mendapat kutukan dari Allah. Dan kesalahan terbesar ditimpakan kepada para imam. Para imam melakukan dosa yang sama yang terlihat oleh bangsa Israel. Israel menjadi buta, tidak mengenal Allah yang sejati karena para imam yang juga menolak Allah. Para imam bukan tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, namun mereka tidak memiliki relasi dengan Allah, menolak pengajaran Allah. Sebagai anak Tuhan, kita ditantang oleh zaman ini bukan hanya memiliki doktrin yang benar tentang Allah dan mengakui bahwa kita percaya kepadanya. Lebih dari itu, kita perlu membangun relasi yang mendalam agar iman kita tidak tergerus oleh dunia. Pentingnya membaca Alkitab dengan teliti, mempelajari Alkitab dengan cermat, berdoa dan bersaat teduh agar kita terus mengenal siapa Allah yang kita sembah dan bagaimana untuk hidup menyenangkan hati Allah. Tuhan, kami bersyukur malam ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau menginginkan kami untuk membangun relasi bersama-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami hanya sibuk dengan diri kami sendiri dan melupakan Engkau. Biarlah mulai hari ini kami boleh terus mencari Engkau dan mengenal Engkau lewat saat teduh kami, lewat doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik, malam ini kami ingin beristirahat di dalam lembutnya tangan kasih-Mu. Jaga dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu, ku menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu, ku menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Selamat malam, selamat beristirahat.